warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Pagi Bu, alhamdulillah baik. Bagaimana? Udah siap untuk mulai pembelajaran hari ini? Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Baik, Ibu absen terlebih dahulu ya. Putri Ismawati. Hadir Bu. Siti Nur Fauzia. Hadir Bu. Nurul Hindayanti. Hadir Ibu. Alda Indah Safitri. Hadir Ibu. Suhayati. Hadir Ibu. Bila Kamila. Hadir Bu. Faizah Hadir. Ya. Hadir Bu. Oke, alhamdulillah semuanya hadir ya. Baik, hari ini kita akan belajar tentang struktur akar dan fungsinya. Sebentar ya, Ibu tampilkan dulu PowerPoint-nya. Oke, hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 2, pelajaran IPA. Materinya, hubungan antara struktur akar tumbuhan dengan fungsinya. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak sih apa itu tumbuhan? Oke, di sini dijelaskan bahwa tumbuhan merupakan salah satu makhluk hidup yang terdapat di alam semesta. Tumbuhan juga sangat penting bagi kehidupan di muka bumi ini, baik untuk manusia maupun hewan. Hal ini dikarenakan tumbuhan memiliki berbagai manfaat, contohnya seperti menghasilkan oksigen, sumber pangan, bahan obat-obatan, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada gambar tumbuhan. Bagian-bagian pada tumbuhan itu ada bunga, daun, buah, batang, dan akar. Dan hari ini kita akan membahas tentang akar pada tumbuhan. Nah, di sini ada pengertian akar. Akar itu sangat penting bagi tumbuhan karena akar biasanya menjalar di bawah permukaan tanah. Akan tetapi, ada juga tumbuhan yang mempunyai akar yang menggantung atau menyembul di permukaan tanah. Warna akar biasanya putih atau kuning. Bentuk akar pada sebuah tumbuhan rata-rata berbentuk meruncing pada bagian ujungnya. Bentuk runcing pada akar memudahkan akar dalam menembus tanah. Ini ada sifat akar. Yang pertama itu merupakan bagian tumbuhan yang biasanya terdapat di dalam tanah dengan arah tumbuhan pusat bumi atau menuju ke air meninggalkan udara dan cahaya. Yang kedua, warna tidak hijau biasanya keputih-putihan atau kekuning-kuningan. Yang ketiga, tumbuh terus pada ujungnya. Yang keempat, tidak berkubu-kubu, tidak beruas dan tidak mendukung daun-daun atau sisik-sisik maupun bagian lainnya. Dan yang terakhir, bentuk ujungnya seringkali meruncing hingga lebih mudah untuk menembus tanah. Nah, di sini ada struktur akar. Nah, di samping ini ada gambar struktur akarnya. Yang paling atas itu akar pokok atau batang akar. Nih, ini nih akar pokok atau batang akar. Itu akar yang tampak paling besar di akar. Dan yang kedua ada cabang akar seperti di gambar ini. Cabang akar adalah bagian terkecil akar yang muncul di permukaan akar pokok dan akar cabang. Yang ketiga ada tudung akar. Nih, tudung akar itu yang paling bawah. Tudung akar itu bagian yang melapisi ujung akar, dan yang terakhir itu ada rambut akar. Rambut akar adalah bagian terkecil akar yang muncul di permukaan akar pokok dan akar cabang.
Selanjutnya ada fungsi akar. Yang pertama itu memperkuat berdirinya tanaman, yang kedua menyerap air dan mineral dalam tanah, yang ketiga tempat menyimpan cadangan makanan, dan masih banyak yang lainnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam akar, yaitu ada 2, akar tunggang dan akar serabut. Yang pertama, akar serabut. Akar serabut berbentuk seperti serabut. Bagian ujung dan pangkalnya berukuran hampir sama besar. Tumbuhan berkeping satu atau monokotil biasanya memiliki akar serabut. Contoh tumbuhan berakar serabut adalah kelapa, rumput, bambu, dan tebu. Nah, ini ada ciri-ciri akar serabut. Yang pertama itu berbentuk mirip seperti serabut. Yang kedua, ukuran akar serabut terbilang relatif kecil dan hampir semuanya memiliki ukuran yang sama. Yang ketiga, tempat tumbuh akar serabut berada di pangkal batang. Yang keempat, tempat tumbuhannya tidak begitu dalam menancap ke tanah. Yang kelima, memiliki akar yang bercabang-cabang atau tidak beraturan. Dan yang terakhir, sistem perakaran serabut terbilang lemah, sehingga pohon dengan akar serabut pohonnya mudah tumbang jika ditiup angin. Nah, selanjutnya ada akar tunggang. Akar tunggang mempunyai akar pokok yang bercabang-cabang. Akar tunggang merupakan akar pokok kelanjutan dari batang yang tumbuh lurus ke bawah. Akar pokok memiliki cabang-cabang akar yang lebih kecil. Tumbuhan yang memiliki akar tunggang biasanya berkeping 2 atau dikotil. Contohnya pohon mangga, jambu, dan jeruk. Akan tetapi tumbuhan dikotil hasil cangkok memiliki akar serabut. Nah, di sini ada ciri-ciri akar tunggang. Yang pertama itu akarnya kuat dan mampu menopang berdirinya tanaman sehingga kokoh meski diterjang angin kencang. Yang kedua, tidak mempunyai tudung akar. Yang ketiga, akar dan batangnya memiliki kambium. Yang keempat, batangnya bercabang-cabang dan berluas-luas. Dan yang terakhir, mempunyai akar primer atau akar pokok. Nah, di sini ada perbedaan akar serabut dan akar tunggang. Perbedaan akar serabut dan akar tunggang yang paling ketara adalah berdasarkan strukturnya. Akar tunggang pada umumnya terdiri atas akar utama dan sejumlah akar cabang. Akar cabang tersebut seperti leher, serabut, batang, rambut, serta tudung akar. Berbeda dengan akar serabut, akar ini justru hanya terdiri dari berbagai macam akar dengan ukuran yang relatif sama, yang membentuk seperti rambut. Sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu ingin bertanya. Iya nih Bu. Bu, nih kan tadi kita ngebahas tentang akar tuh ya. Kalau misalkan gitu ya, saya tuh pernah dengar dari orang tua saya tuh, dulu kan saya punya pohonnya Bu ya, pohon mangga gitu. Pohon mangganya tuh udah gede banget. Itu kata orang tua saya, buru-buru ditebang gitu, soalnya kalau misalkan nggak ditebang nanti pohonnya tuh kayak bakal makin ke dalam, terus nanti bisa ngangkat keramik gitu. Itu kenapa ya Bu? Apakah akar itu makin lama makin tumbuh membesar apa siapa gitu Bu? Baik, Ibu jawab terlebih dahulu ya. Jawabannya iya, karena akar itu semakin lama akan semakin membesar, karena akar juga memiliki hormon seperti manusia yang berfungsi untuk pertumbuhan. Salah satunya pada akar. Bukan hanya itu, di dalam akar terdapat sel-sel meristem yang melakukan pembelahan secara terus-menerus, sehingga menyebabkan akar bertambah panjang atau semakin membesar. Begitu Nurul. Apa sudah dimengerti? Oh, oke, siap Bu, paham. Terima kasih ya Bu. Ya, Nurul. Ada yang ingin ditanyakan kembali? Bu, Ya, baik, Pak Uji. Bu, akar yang bisa ngangkat keramik itu cuma pohon mangga doang apa ada pohon lagi? Baik, Ibu jawab. Biasanya akar yang seperti itu tuh akar-akar tunggang, karena akar tunggang itu kan akarnya lebih besar, cepat
cepat merambat seperti itu. Kalau akar serabut kan bentuknya lebih kayak serabut saja, sedangkan akar tunggang itu lebih besar-besar. Bukan hanya pohon mangga aja, kayak pohon jati juga bisa seperti itu. Kasih Bu. Baik. Ada yang ingin tanyakan lagi? Oke, jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini, akar merupakan bagian penting pada tumbuhan karena akar dapat memperkuat berdirinya tumbuhan. Akar dapat membantu tumbuhan menyerap air dan mineral dalam tanah. Oke, jika tidak ada yang ditanyakan kembali, sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Membaca doa dimulai. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Baik, mungkin cukup sekian pembelajaran hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.